Halo guys, di depan saya ini ada sebuah casing dari brand yang sering dipandang sebelah mata. Padahal brand ini udah cukup jadul ya, udah cukup lama ada di dunia IT. Ini adalah Phenom RX Zero Sky, sebuah casing PCM ATX yang mengedepankan ukurannya yang compact dan kompatibilitas plus adanya 3 free fan ARGB yang sudah tertulis besar-besar di bagian kardusnya depan ini. Kemudian untuk technical specification kalian bisa baca di bagian samping kardusnya ini, mulai dari ukuran casing ini, kemudian support panjang graphics card yang bisa sampai 330 mili dan tinggi heatsink atau CPU cooler tower sampai 165 mili. Sedangkan yang di bawah kalian bisa baca sendirilah beberapa opsi cooling atau slot fan yang bisa dipasang di casing ini. Sekarang mendingan kita langsung buka dan kita review singkat aja casing yang satu ini. Oke, penampakan casing Phenom RX Zero Sky seperti ini ya guys. Dia cukup compact dan punya desain dual tempered glass, bagian depan dan bagian samping. Kemudian untuk cover power supply-nya, nah ini saya lebih suka yang cover power supply-nya berdesain ada lubang-lubangnya begini, alias mesh perforated, supaya bisa menambah airflow udara segar dari luar masuk ke dalam casing. Bahkan bagian depannya pun dia juga dibikin perforated mesh ya. Ini ada lubang-lubangnya ini bagian bawah. Kemudian ada logo Phenom RX juga yang kayaknya cuman ditempel pakai double tip. Ini kalau kalian nggak suka bisa kalian lepas ini. Terus satu lagi yang saya suka tadi saat melihat casing ini pertama kali adalah nggak ada baut sama sekali di bagian samping sini maupun di bagian belakang. Ternyata dia cara membuka side cover tempered glassnya cukup dicungkit aja. Jadi pakai model knock gitu ya. Maka kita akan mendapatkan sebuah tempered glass yang tebelnya standar dengan 2 frame besi di bagian atas dan bawah. Nah, di bagian dalamnya ini kalian sudah bisa langsung lihat ada 3 fan yang include di casing ini. 2 di bagian samping ini yang saya nggak tahu nih. Model fan-nya sih standar ya, sepertinya blade-nya juga bukan yang tipe reverse. Tapi untuk pemasangan seperti ini berarti dia nyedot hawa dari dalam casing keluar ke samping. Seharusnya posisi di sini ini adalah untuk intake ya guys. Tapi nggak masalah lah, nanti kita bisa balik posisi fan-nya supaya dia bisa nyedot hawa dari luar ke dalam. Sedangkan yang di belakang ini ada satu fan lagi, ini jelas untuk exhaust. Ini untuk menarik hawa dari dalam casing ke luar. Selain 3 fan ini ada slot fan lainnya, yakni misal yang di atas cover power supply. Ini ada 2 dudukan fan 12 cm ya, yang kalian bisa pasangkan untuk menarik hawa segar dari luar. Terus ini saya juga melihat ada lubang untuk jalur kabel di bagian depan. Ini adalah detail yang saya suka juga. Untuk dilewati kabel PCI Express Power yang kalian pakai biasanya untuk power VGA card itu. Nah, untuk bagian atasnya kita dapetin sebuah mesh filter magnetik dan dudukan fan-nya pun ini ada 2 opsi guys. Kalian bisa lihat ini ada 3 baris ya. Jadi kalian bisa pasang fan 12 cm x 2 maupun fan 14 cm x 2. Plus tentu saja dia juga support IO water cooling. Nanti akan saya tampilkan ya di video posisi saat IO water cooling 240 terpasang di casing ini seperti apa. Karena saya rasa untuk clearance plafon casing ini sangat tinggi guys. Kalian bisa lihat dari spasinya inilah, antara bagian atas motherboard dengan plafon ini jaraknya jauh banget. Jadi kalau kalian pasang IO water cooling di sini nggak bakalan menabrak apapun yang ada di motherboard kalian. Terus di sini juga ada beberapa lubang jalur ke area kabel manajemen yang cukup lebar dan banyak. Tapi saya lihat sekilas, kalau kalian memasang motherboard MATX yang ukurannya kecil, yang banyak dijual di pasaran yang low budget itu ya, itu sih nggak ada masalah ya, paling lebarnya cuma sebatas ini. Dan lubang untuk jalur kabel manajemen yang ada di samping fan ini belum ketutup. Tapi kalau kalian memasang motherboard MATX ukuran standar 24 x 24 cm, maka bakalan menutupi lubang untuk jalur kabel manajemen ini. Kabelnya mau nggak mau harus dilewatkan ke ini,
lubang fan atau di bawah kabel 24 pin ya, atau di atas juga bisa sih. Karena ini kalian bisa lihat ya, ini ada lubang baut juga. Nah, ini lubang baut untuk motherboard yang ukuran full MATX yang sampai ke depan sini. Bakalan menutupi lubang inilah, intinya begitu. Jadi agak ada minus aja di desainnya. Kita balik lagi ke bagian atas ini tadi guys. Saya belum bahas ya, ini tadi ada front input output yang posisinya di atas. Jadi kita bilang aja top panel input output, mulai dari tombol power yang kliki, kemudian ada LED indikator, tombol reset, USB, mic, speaker, dan USB 3, 1, minus USB Type-C, kemudian ada tombol untuk LED, ini untuk mengganti efek LED di fan ya, RGB. Nah, kemudian untuk bagian belakang, ini standar, nggak ada yang bisa dibahas kecuali slot atau dudukan fan yang kalian bisa naik turunin, karena ini cukup panjang lubangnya, dan 4 slot PCI expansion dengan cover model sliding dan thumb screw. Terus ini ada satu lagi yang ini ya, ini removable kayaknya guys. Oh iya betul, jadi ini ada satu slot yang cover PCI expansionnya removable. Kalau yang nomor 2, 3, 4 ini sekali copot harus dibuang ya, maka dia akan lubang terus. Sayang, kenapa nggak semua sekalian 4-4-nya dibikin seperti itu. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ini banyak lubang-lubang ya ini di sini, dan ada tulisannya juga ini untuk storage B yang ada di dalam cover power supply. Nanti kita lihat saat membuka side cover yang di bagian kabel manajemen. Terus ini juga ada mesh filter untuk intake fan power supply, dan kaki-kaki bulat berbahan plastik cukup tinggi yang ada karet EVA foamnya anti slip. Oke, nice. Kita lanjut ke area sisi kabel manajemen ya. Nah, ini saya yang suka dari casing compact yang satu ini adalah fan-nya ini benar-benar nempel posisinya dengan side covernya. Jadi nggak ada space atau celah antara side cover ini dengan fan guys. Jadi si fan ini supaya benar-benar nyedot hawa segar dari luar, bukan nyedot hawa dari area kabel manajemen. Biasanya kan ada beberapa casing dual chamber yang jarak antara side cover dengan fan-nya ini jauh. Jadi fan-nya agak masuk ke dalam. Kalau ini enggak, dia benar-benar mepet di lubangnya. Dan lagi-lagi untuk membukanya kita hanya perlu dicungkit seperti ini, kemudian diangkat. Di dalamnya ada area kabel manajemen yang menurut saya sih oke, pas-pasan. Ini lumayan tebel ya, yang bagian belakang kalian bisa lihat ini. Ada sekitar hampir 2 cm mungkin. Tebel sih, lumayan oke. Sayangnya yang bagian depan ini desain fan-nya menonjol ke belakang supaya nempel ke side cover. Dengan begitu nggak ada space untuk dilewati kabel ya di sini ya. Ya nggak mungkin juga sih kita ngelewatin kabel di tengah-tengah fan seperti ini kan. Nanti bakalan mengganggu airflow fan. Jadi mau nggak mau memang harus ditekuk ke sini. Area untuk menyeberang hanya di sebelah sini. Plus ini juga ada dudukan untuk storage 2,5 inci yang bakalan mengganggu jalur kabel kalau kalian pasang SSD atau hard disk di sini. Untuk kabelnya sendiri full flat semua standar. Ini ada konektor-konektor front panelnya, mulai dari USB 3, USB 2, HD audio, reset switch, dan lain-lain. Kemudian untuk fan-nya ini saya lihat kok ini kok malah yang terlihat cuman konektor Molex ya guys. Katanya fan ARBG, tapi kok iya guys, ini nggak ada 5 volt 3 pinnya guys. Oke, nggak tahu nih, ini ada minus lagi dari casing yang satu ini ya. Ini dia ternyata fan-nya bukan bener-bener ARBG. Jadi dia cuma pakai power Molex, kemudian untuk masternya ini dia langsung connect ke tombol LED. Controllernya mungkin ada di fan yang satu ini, yang belakang nih, karena dia satu-satunya yang punya colokan untuk ke tombol resetnya. Tombol LED, sorry. Karena kadang ada yang tombol reset jadi tombol LED ya. Terus untuk powernya dia pakai Molex ini yang udah di paralel atau di daisy chain. Jadi sayang sekali ini fan-nya bukan pakai 5 volt 3 pin. Terus ini kita mendapatkan plastik isi aksesoris yang tiba-tiba bisa lepas guys.
Plastik isi aksesoris yang lumayan lengkap sih, ada kabel tis dan baut-baut hitam yang lumayan lengkap, tapi kurang lengkap juga karena nggak ada baut panjang yang biasanya bisa kita pakai untuk memasang fan di atas cover power supply ini ya. Ini kan perlu baut yang panjang dia, tapi di sini nggak ada. Ya whatever lah, maklum casing murah, pasti kita kalau cari bakalan banyak menemukan minus-minus. Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa lihat ada hard disk case yang sangat gepeng sekali, kecil. Dan biasanya yang seperti ini untuk memasangnya SSD atau storage 2,5 inčinya justru yang di bagian bawah. Sedangkan untuk hard disk 3,5 inci di bagian atasnya. Kalian bisa tumpuk 2-in-1 di dalam satu case ini. Selain itu posisi case-nya ini kalian tadi sudah bisa lihat dari bagian bawah casing-nya ya, banyak lubang-lubangnya. Jadi kalian bisa geser-geser, bisa pindah sesuai keinginan. Untuk case maupun case-nya pun bisa kita lepas guys. Jadi kita langsung memasang hard disk maupun SSD, ini banyak tulisannya ya. Ada SSD, ada hard disk yang bisa kalian langsung tempelin ke bagian dasar atau lantai casing ini tanpa case sekalipun. Di bagian belakangnya ini ada slot atau ruang untuk power supply yang, nah ini ada plus lagi, yakni EVA foam atau karet ganjelan untuk di bagian bawah power supply. Ini jarang ada di casing low budget. Nice sih, ya semuanya ada plus minusnya lah. Nggak ada yang sempurna, apalagi mengingat harga casing ini cukup murah. Sekarang kita akan coba dulu ya untuk menyalakan RBG dari ketiga fan ini. Nyala fan-nya seperti ini guys, nggak terlalu silau ya, jadi menurut saya bagus lah biar nggak norak gitu. Dan ini juga kalian bisa gonta-ganti beberapa efek preset melalui satu tombol yang di atas ini guys. Presetnya sih banyak, tapi sayang sekali yang tadi saya sudah sebut berkali-kali, nggak ada konektor 5 volt 3 pin ARBG untuk sinkron dengan motherboard. Dan terakhir, kalau soal airflow fan saya rasa sangat kurang ya. Ini fan-nya biasa-biasa banget, airflow-nya hampir nggak kerasa. Tapi paling nggak dia silent lah, dan kita juga nggak bisa berharap banyak dari casing yang harganya sudah murah. Kita dapat free 3 fan dan juga kompatibilitas yang bagus, serta build quality yang lumayan. Akhir kata, saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.